banget. Biasa tuh emang pasti mid, roam, dan jungle yang sangat konsisten, yang sangat agresif. Dan tambah lagi, harus ada kekuatan di EXP lane. Kalau Sorizo bisa menang, kalau Sorizo bisa taruh pressure di EXP lane dan menarik member-member dari Onyx lebih dari satu orang ke EXP lane-nya itu, atau ke lane yang jauh dari objective board, itulah dimana biasa Bigetron dapat keunggulan yang cukup signifikan. Oke, Joy-nya di ban. Mengingat bagaimana Super Ken juga bermain dengan Joy di first pick. Dan bahkan dijadikan di area jungle. Jadi daripada nanti mereka perlu menarik kembali efek suppress. Atau bahkan Franco dengan efek suppress dari Han. Daripada buang satu slot, mendingan buang Joy-nya aja. Yang lebih sure. Oh, tapi dari Bigetron juga langsung membuang lagi Fanny sama Ling ya, belum lepas sama sekali. Dan kayaknya justru karena ini loh, karena mereka harus sekali nge-ban semua assassin ini. Jadi hero-hero lain yang mereka takut itu, jadi mereka nggak bisa langsung ban, mereka terpaksa adaptasiin dan coba counter dari pick mereka. Oke, di game pertama tadi kita sudah melihat Suns dengan Valentina. Sekarang diubah sedikit konsepnya. Moreno yang diberikan Valentinanya. Cloud juga dibawakan 2 pick terhadap anti-ultimate dari IMU. Jarang soalnya kita melihat Valentina mengambil Blazing Duel dan jarang kita melihat Valentina mengambil concentration. Apakah ini akan menjadi dead game untuk Bigetron? Karena apa? Karena kalau misalkan Valentinanya dimatikan, let's say ambil midnya siapa? Kagura. Ambil junglernya siapa? Ambil junglernya Hayabusa yang shadow kill. Ini bakal jadi game kematian untuk Moreno sendiri bahkan. Ini kayak ngegali kuburan sendiri dengan pick Valentina. Tapi kalau di tengah-tengah teamfight yang panjang ya, damage dari Valentina juga masih oke sih. Biarpun mungkin opsi-opsi ulti yang bisa dicolong itu nggak terlalu ideal untuk seorang Valentina. Tapi buat Bigetron sekarang nih, udah ada Uranus, udah ada Cloud. Ini game pertama ya, di mana mereka melepas Cloud. Apakah mereka akan cari solusi dari jungle? Ternyata ya, ini combo yang sempat dipakai Onyx buat melawan AP Brand. Ya, Dengan Lancelot ini berarti pas semua orang armornya turun, bisa langsung di-burst sama Lancelot. Ya, apalagi burst dari Tondros itu menyakitkan sekali. Dan ini dia, Bane makin lebih kayak apa ya? Kayak setup kuburan untuk Moreno. Oke, ini dia Moreno, Valentina, IMU memang bisa mengcopy ultimate, tapi ada Bane, terus ada Cloud, ada Uranus. Ini kayak 3 hero yang gak terlalu oke untuk diambil ultimate-nya. Nggak terlalu ideal sama sekali sih, tapi langsung aja kita ke banning phase kedua. Dari sisi Bigetron kayaknya ini pasti bakal lebih agresif banget. Dan mereka kayaknya bakal cari situasi di mana mereka bakal bisa pick off. Dan untuk bisa melakukan pick off mereka perlu crowd control. Jadi pasti bakal ada banyak fokus buat ngamanin hero dan ngedeny hero dari Finn. Oke, deny hero dari Finn. Kufra bakal jadi pilihan yang bagus banget untuk saat ini. Karena kalau kita melihat dari Bane, tentu beberapa hero kayak Kufra atau bahkan mungkin kayak Franco akan sedikit mengganggu bagaimana setup inisiasi daripada Bane itu sendiri. Dan jangan lupakan bahwa efek dari Cloud Cannon-nya dia, satu kali lemparan meriam yang begitu pedih rasanya, itu akan sedikit membungkam hero-hero yang tentunya cukup squishy dari 3 hero line up Bigetron Alpha. Buat Bigetron sekarang mereka harus ban juga. Dan ternyata one-one-nya yang di-ban dari sisi Onyx. Jadi mereka juga agak khawatir mereka akan di-kiting. Karena berkali-kali kita melihat ya kalau Bigetron ngerasa dari segi teamfight mereka nggak bisa langsung tabrak, nggak bisa langsung menang. Mereka selalu kite ke belakang dulu, baru mereka bakal berputar-putar ke samping, ke kanan kiri. Baru mereka mengincar backline dari tim lawan mereka. Jadi buat Onyx kayaknya mereka masih berhati-hati buat andaikan aja ada outplay hero dari sisi Bigetron. Melissa Saken, ini udah target ban jatuhnya. Karena One dan juga Melissa adalah 2 hero yang dimainkan oleh Saken. Tapi kalau kita menarik sedikit, ini titik beratnya ada di hero roamers yang tersisa. Entah Franco dan Kaja, chance untuk muncul di game ini tinggi banget. Karena kebetulan kalau kita berbicara Kaja ya, berarti setidaknya Moreno ada 1 ultimate yang bisa diambil. Setidaknya. Daripada gak ada sama sekali. Daripada bener-bener kayak oke, ini end up untuk Moreno-nya sendiri dan dia nggak bakal punya ultimate sama sekali untuk dimainkan. Hilda di ban, yang kita tahu sendiri bahwa nggak ada engage untuk Keyboy ke arah jungle tentunya dari Hilda yang satu ini. Dan Yves, akhirnya minimal ada 1 ultimate yang bisa diambil. Yves ya, jadi kayak dari sisi Onyx sih ini teamfight dengan cara nge-slow musuhnya ya. Dengan adanya Deadly Catch, dengan adanya Void Crystal, Void Blast, dan juga Reward Manipulation. Ini pasti jadi fight yang susah buat dimanuver oleh Bigetron Alpha. Kecuali mereka bisa cari cara buat langsung nyampe ke belakang. Nah buat menghalangi hal tersebut, apakah Deadly Catch cukup dari seorang Bane? Kayaknya belum tentu sih. Bahkan last pick-nya bisa grok lagi loh. Karena melihat itu teritorialnya udah ngeri banget. Yves, Bane, grok. Ini bakal jadi 3 setup yang mengerikan.
mau nggak mau di sini Marksman-nya harus Marksman yang punya escape. Karena kalau misalkan kita ambil contoh ya kayak Clean, Leslie, kena real world manipulation dia bakal susah sekali dan Clean anyway. Baru aku sebutkan tadi Clean, Leslie yang bakal kesulitan kalau berhadapan dengan Eve. Tapi mereka dari Big Hero Alpha masih mau mencoba untuk membawakan Clean yang satu ini. Nah, dibandingkan dengan game sebelumnya sih, paling nggak mereka kalau ada yang kena hook, ada yang kena crowd control, mereka udah punya semua follow up yang cukup nih. Jadi mereka ada armor reduction dari seorang direct, mereka bisa langsung full dengan Tone Rose, dengan puncture, dan juga dengan Clean yang bisa burst damage. Oke. Jadi lebih ada sinergi nih di komposisinya Bigetron Alpha. Kaja Grok, opsi yang tersisa dari Onyx. Karena kalau kita berbicara lagi dan lagi soal Bane, ini entah kenapa terlalu luas sih dia dengan menggunakan satu ultimate. Tapi Chow Keyboy yang tidak perlu dilakukan kembali, bahkan lihat Istora Senayan langsung berguncang ketika mendengar ada pick dari Chow terhadap Keyboy. The Way of Dragon akan diluncurkan untuk saat ini. Game ketiga makin menarik. Game ketiga makin menarik pastinya karena kita akan adanya pertandingan yang panjang, best of 7. Tapi nanti kita bakal lihat lah kayak gimana keseruannya tentunya untuk teman-teman dari Bigetron dan juga Onyx karena sudah mulai terdengar sorak-sorai juga dari para pendukung masing-masing tim. Tapi sebelum itu aku bakal lempar dulu ke arah caster kita, ada Gio dan juga Pak Pulung, take it away. Oke, terima kasih Moga, terima kasih Kabe, dan juga terima kasih Rasi. Kita sudah masuk di game yang ketiga, 2-0 untuk Onyx. 2-0 nih ya kan. Kira-kira apakah menjadi 3-0 apa 2-1? 3-0. 3-0. Iya, teriakannya selalu terdengar. Tapi di game yang ketiga, Sonic, are you ready? Bigetron, are you ready? Wow, semakin bergemuruh lagi, semakin seru lagi. Dan di game yang ketiga, Istora pada semangatnya. Wah, ramai banget, semakin malam semakin ramai. Dan ini dia, game ketiga. 2-0 kedudukan sementara Kairi dan Super Ken sudah berada di posnya masing-masing. Mereka bakal coba untuk mengamankan beberapa objektif yang mereka inginkan. Cuman harus hati-hati. Tadi benar kata KB, gemuruh Istora langsung meriah ketika Keyboy menggunakan cownya. Yap. Iron Hook? Yap, sementara untuk sekarang Kairi ditarik terlebih dahulu, diganggu dulu lah ya. Lu Ya. nggak boleh farming nikmat-nikmat. Dari boleh. tadi di game pertama, game kedua nikmat mulu lu. Ini yang game ketiga gue nih sekarang yang gangguin lu nih. Itu jangan macam-macam dah, tapi dari emblem. Ya, dengan adanya kill spree tapi super Finn. Finnya mau kemana nih? Finnya dikejar. Untung masih ada sebuah backupan dari Saken. Dan masih berhasil selamat sejauh ini. Tapi Keyboy hanya melihat dari kejauhan. Akan Keyboy masuk ke bagian dalam. Tapi Keyboy mengganggu Finn untuk tidak pulang. Itu ada perhitungan itu kayaknya tadi. Iya. Iron Hook-nya kayaknya enggak ini deh, belum ada deh. Gue majuin aja doang. Taunya dari Super Finn juga udah mundur terlebih dahulu. Sementara sekarang. Tuh, dua orang di bagian atas masih slow aja. Santai. Ini yang bottom lane yang mulai terjadi kerusuhan nih Pak. Soriso sama Boots. Ya akan jadi Infinity War lah seperti biasa kalau antara dari Uranusnya dan juga dari Dairotnya. Ini Super Ken udah masih siap lagi untuk bisa melakukan farmingan. Tapi Boots-nya satu Phantom Execution ke arah yang tidak benar. Ataupun memang ingin mengarahkan saja ke area dari Golpap tersebut. Tapi Boots mencoba untuk bisa mengatakan dia sedikit lagi bisa. Dan Boots-nya masih berhasil selamat sejauh ini. Impact dari Soriso yang belum memiliki level 4, nggak ada Epson Strike. Tapi kali ini Boots ya bakal coba untuk mengamankan dari segi FP. Tapi Moreno udah pegang ke arah reward manipulation. Turtle yang pertama sudah hadir juga. Epson Strike. Keyboy satu hit terakhir. Tapi Keyboy masih berhasil selamat bahkan. Dari Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Kairi. Tapi Keyboy harus pergi dari tersebut guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Mereka udah dapat keuntungan. Itu padahal dalam kondisi yang cukup sulit loh. Keyboy-nya udah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi retribution-nya Kairi sangat-sangat on point banget. Kairi boleh-boleh emang. Mau dalam keadaan terdesak, keadaan santai-santai aja. Iya. Tetap dapat Pak. Ya makanya itu yang serem ya. Tinggal bagaimana Benar. Super Ken coba untuk lebih catch up lagi dari retribution. Masalah ini Pak ya, Apa tuh? retributionnya Kairi Ya. itu lagi lebih menyeramkan dari perkataan minjem 100. Itu serem banget tuh Pak. Minjem 100. Retribution Kairi lebih serem dibanding Apa itu? aku hari ini nggak pulang ya. Oke, karena sekarang ada sebuah
hal yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx tapi masih bisa digagalkan oleh Bigatron Alpha. Oke, ini masih tenang dulu, masih relax dulu. Bahkan di menit 4 ini belum ada first blood tercipta nih. Mungkin kita bakal lihat dalam beberapa detik atau menit ke depan karena sejauh mata memandang Superfin sudah mulai hadir dengan Iron tapi Yap, Kiboy! The way of Kiboy udah berhasil mendapatkan satu orang lalu dihantarkan menuju rekan-rekannya. jalan Kiboy adalah jalan Dragon aka jalan naga. Menendang dengan baik arah Superfin diselesaikan dengan sangat baik oleh Kairi. Dengan ada Deathcast juga yang masuk ke dalam tubuh Superfin. Tapi kali ini dengan Sorizo yang sepertinya bakal coba untuk diharas oleh Boots dan juga Kairi. Ini benar-benar dari tadi ya, dari game sebelumnya. Gue ngeliat tadi Sorizo benar-benar diharas terus-terusan loh. Ini bagus banget. Kiboy tadi belum ada flicker loh. Kiboy belum ada flicker, hanya saja dengan satu jet kundo dia udah berhasil untuk bisa mendapatkan satu orang. Yeah. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan lagi. Apalagi kalau nanti dia punya flicker. Yeah. Kejutan-kejutan yang bisa dihasilkan akan jauh lebih gila harusnya. Boots sudah standby, Iron Hook sudah menyala. Bootsnya masih tetap bisa survive dan memancing teman-teman Onyx. Oke, gue digebukin nih. Tolongin gue dan akhirnya berbondong-bondong semua hadir ke area turtle yang kedua. Yap, sementara itu sekarang Real World Manipulation langsung dikeluarkan pula. Ada dua Real World Manipulation yang memang langsung terlihat di area dari turtle. Tapi Kairi again and again terlalu kuat untuk retributionnya. Double turtle sudah dikantongi oleh Onyx. Tinggal gimana dari Bigatron Alpha merespon. Mereka udah ketinggalan dari segi goldnya juga. Mereka juga udah kalah dari segi objektif dari beberapa lightingan goal terutama di arah golden. Sekarang Kairi dan juga Boots. Duo maut ini bakal coba untuk ngancurin outer turret bagian bawah. Yap, Kairi dan juga Boots bekerja sama. Hanya saja Sorizo mengambil resiko terlalu besar untuk bisa menghadapi dua orang itu sekaligus. Bahkan dari Absem Strike langsung di cancel dengan deadly case-nya Kairi. Ini bukan hal yang baik untuk Sorizo. Tapi Kiboy, The Way of Dragon mencoba untuk mendapatkan karena Superfin dan Superfinnya menerima banyak sekali damage output dari Onyx. Membuat dari Superfin tumbang untuk kali kedua. Lagi dan lagi ya, kita udah melihat The Way of Kiboy mendapatkan satu orang. Reward Manipulation langsung dikeluarkan tapi cewek mengeluarkan lagi satu blaze juga yang begitu mengerikan guna untuk bisa mengusir beberapa player. Wave Cannon pun langsung disedot. Nikmat mereka. Nikmat. Kayak diseruput ya Pak ya. Dan ini gue melihat dengan ada tiket yang dikeluarkan oleh Kairi berarti akan ada cicilan-cicilan demi sedikit ke arah outer turret lane. Ini sangat penting loh. Ini bahaya banget. Kiboy again and again. The Way of Kiboy mendapatkan Moreno. Gila. Apa ini? Tendangan apa ini? Luar biasa banget Kiboy dengan 3 poin asisnya. Bisa dibilang hampir 90%. 4 poin kill Onyx. Ada campur tangan Kiboy. Ada campur kakinya Kiboy juga. Dengan tendangannya. Makanya dari tadi bergemuruhlah sudah dengan adanya Kiboy yang menggunakan lagi Karacho. Ngeri banget. Dan sekarang pilihan yang ada di dilakukan Kiboy mencoba untuk beraksi kembali tapi dengan manipulasi sudah mulai dibuka. Ada flicker tapi Sorizo. Tumbal pertama dari proyek barusan dan cewek. Masuk ke arah belakang saja mendapatkan Karasake 2 damage dealer dan Bigatron Alpha. Tidak terselamatkan. Kairi jam berhasil tadi ditarik dengan satu Arano tapi sekarang Wave Dragon udah dikeluarkan kembali. Moreno yang pergi ke arah mana? Kiboy masih tahan pada di bagian depan. Moreno satu yang terakhir tapi masih bisa bertahan. Bahkan Kiboy masih berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Buset, dalam keadaan tertekan pun anak-anak Onyx masih bisa untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Turtle yang ketiga menuju menjadi turtle perfect untuk Onyx, tapi lihat bagaimana Boots yang diam-diam sudah berada di area yang terlarang. Area pencurian terhadap purple buff milik dari Super Ken. Yap, sekarang kalau kita lihat flicker yang dimiliki oleh Kiboy itu sekitar 30 detikan lagi ya. Bentar lagi nih. Ntar kita lihat aja ada aksi seperti apa. Karena sekarang Aaron juga udah mulai connect. Tapi untuk pergerakan Boots itu sendiri masih bisa kabur dia dengan satu sprint tadi yang udah digunakan. Ya, karena jadi Superfin juga nggak pegang ke arah pelarihan, jadi dia masih bisa selamat. Turtle yang ketiga seperti bakal perfect turtle untuk Onyx. Udah ada lagi lewat tadi tuh ikan paus nyebrang di sungai udah nggak habitatnya tapi dia berada di area tersebut. Oke, karena sekarang Kiboy mulai masuk ke bagian dalam tapi udah ada lagi satu pergerakan dari Saken begitu mematikan. War X Thunder Belt, oke ini menjadi item wajib bagi Super Ken juga dan juga ada Hunter Strike, berarti damage movement speed juga ada di tangan Kairi. Menuju
Blade of Despair ini yang bakal menjadi teori ancaman dari Kairi-nya nih. Kalau Kairi dapat damage dari Blade of Despair, yang patut waspada udah pasti dari clean-nya. Atau mungkin dari Lancelot itu sendiri ketika akan ada 1v1 situation. Tapi dengan ada Brute Force, sangat menarik melihat Boots punya movement Wah, ketarik lagi menjadi sebuah pergerakan yang begitu baik. Bootsnya udah hilang, udah langsung dikipas begitu saya. Sedikit lagi pintu sisa, double kill. Berhasil didapatkan pula oleh Super Cat. Menjadi sebuah titik balik untuk Bigetron Alpha bisa menyamakan kedudukan ataupun mereka bisa mengejar ketertinggalannya di dalam game ini. Oke, angin segar udah mulai didapetin nih Pak. Tinggal bagaimana Bigetron Alpha menjaga angin segar ini untuk terus berhembus ke arah mereka. Gold Early Leaderboard, ada cewek dengan 7.000 gold disusul Super Ken. Oke, walaupun Super Ken-nya dalam keadaan yang lumayan terpuruk, tapi dengan 2 poin kill yang dia dapatkan, dengan nggak terlalu banyak diharas dari segi buff-nya, dia akan berada di posisi kedua Gold Earn Leaderboard sementara ini. Ini pemain dari Bigetron Alpha kembali lagi diusir Way of Dragon. Gagal dikeluarkan tapi ada Delicate tadi yang menabrak ke arah beberapa player. Tapi udah ada pergerakan Saken yang siap untuk mengeluarkan tembakan-tembakan begitu menyakitkan. Karena setelah tadi ada satu Battle Mirror Image, tidak ada pergerakan dari cewek baru saat ada satu Blinker Launch dilompat ke bagian depan. Bahkan Delicate tadi langsung muncul dari tubuh Moreno. Tapi di bagian belakang cewek yang berhasil mendapatkan pulang ke arah Sorizo. Sorizo down. Ada 2 player dari Bigetron Alpha yang lejap sama seperti apa yang ada di dalam tubuh dari Onyx. Ini belakangnya benar-benar nggak dilihat sama Bigetron Alpha, tapi lihat bagaimana Boots mencoba untuk mengusir mundur Moreno dan juga Saken. Ada Super Cat tiba-tiba muncul di arah belakang dengan Etono saat dalam ancaman. Phantom Execution! Tebakan yang luar biasa, pembacaan pikiran terhadap cewek benar-benar terbaca jelas di mata Super Cat. Yap, tapi tadi Sans menjadi korban ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat baik. Predict move dari Super Ken. Insting dari jungler. Ini semua yang dia perlihatkan kepada kita lewat sebuah pergerakan barusan luar biasa. Oke, ada barusan. Buncia bermacam tapi kita pilih terakhir baru yang lagi harus super bahkan ada 2 Delicate. Ada 2 pasang. Bahkan ada 6 ikan tadi lewat dari tersebut. Tapi Sorizo menjadi korban kembali. Kimbo yang bakal bisa selamat. Sakit. Hadir. Flicker. Ditembaki. Tapi cewek kali ini masih berusaha untuk bisa memberikan damage yang begitu optimal. Bahkan bagian belakang Sancha udah kembali lagi keadaan. Ada 2 melawan 2 dari masing-masing tim. Striker utamanya ada cewek, ada Saken. Sama-sama sulit untuk diambil kill-nya, tapi lihat bagaimana Moreno. 1v1 situasi, tapi tiba-tiba Sans hadir merusak 1v1-nya dan melumbangkan Moreno. Wah, semakin panas lagi pertempuran yang dihasilkan oleh kedua tim ini. Tapi menjadi titik balik untuk Bigetron Alpha. Mereka punya Lord. Ya. Mereka perlahan tapi pasti akhirnya bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Nick. Dari 3 game ini doang nih, outer turret-nya kebuka semuanya. Iya. Dan game ini doang Bigetron Alpha bisa dapetin Lord. Jadi untuk Bigetron Troopers pada tepuk tangannya. Inilah elbow untuk kalian. Dukung tim Bigetron Alpha, tapi dari Onyx sepertinya mereka masih coba untuk berkumpul satu sama lain. Tapi harus hati-hati, Kiboy bisa muncul dari belakang. Yep, Iron Hook tidak kena karena siapapun. Boots pasang badan, Boots mencoba memberikan efek slow untuk beberapa arah player. Tapi seperti dia tertinggal dari belakang. Well, terakhir udah mulai kolek lagi. Sorizo langsung mereka bisa terus Sorizo masih berhasil pergi dari tersebut. 2 player dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha pun langsung lenyap dengan seketika. Tapi coba lihat Super Ken sendirian di tengah. Oke, membuat dari Kiboy carry-nya bersama dengan area Sans mundur perlahan tapi pasti. So far, ini bukan Lord yang diinginkan Bigetron Alpha. Karena apa? Mereka nggak bisa ngancurin inner turret, mereka kehilangan 2 player juga. Dan bahkan, tadi Kiboy itu niatnya pengen nendang ke arah Saken, aku yakin. Yakinnya. Tapi ternyata di depannya adalah Sorizo. Ya udah hajar play yang ada di depannya. Dan itu juga nggak buruk kok, dapetnya ke arah Sorizo. Sorizo pun tadi langsung down, oke. Sekarang mereka semua dalam keadaan yang cukup sulit. Bigetron Alpha sepertinya sudah mulai bisa memberikan tekanan ke arah beberapa player dari Onyx. 2-0 tidak membebani mereka. Karena di bagian atas ceweknya udah hadir pula. Tondros dikeluarkan, tapi di bagian belakang Kiboy mencoba untuk bisa menghadang dan juga mengeluarkan dari Wave Dragon. Tapi ternyata masih bisa dielakkan. Oke, masih ada Jet Gundo juga yang masih bisa digunakan oleh Kiboy. Sejauh mata memandang, Iron Hook yang tepat sasaran menuju ke arah Sansa dan Boots.
Onyx yang menjadi korban. Boots yang tertarik. Boots juga mulai akhirnya merenggang nyawa. Ini di follow up dengan begitu baik ya. Damage yang masuk juga tidak memberikan celah sedikit pun agar adanya regen SP yang bisa dihasilkan oleh Uranus. Kalau ada, bisa jadi dia kabur. Sprintnya juga masih ready. Dia bisa kabur dan juga melesat dengan sangat cepat. Cuman dia kayaknya nggak mau ngulangin hal tersebut. Ya udah, gue relakan diri gue aja daripada jadi ancaman tersendiri. Keluarin spell tapi ujung-ujungnya tumbang juga jadi masalah. Tapi Megatron Alpha, mereka bangkit dari keterpurukan dengan poin 2 yang mereka udah ketertinggalan. Lihat deh, mereka tiba-tiba udah bisa mau ngarahin diri mereka ke Aralor dengan ada konsil dari Onyx. Sekarang mereka coba untuk men-setup balik. Ini gimana lagi? Hei. Ada 2 Daily Crash. Ada dia tersebut tapi ternyata Lord yang berhasil diamankan. Bahkan Kiboy yang tertinggal di situ. Ada portal yang pecah. Flicker langsung dikeluarkan. Mereka mulai mencoba untuk bisa menekan. Oke, tekanan berbalik. Bigetron Alpha mengamuk. Mereka akan coba untuk mendapatkan game ketiga ini. Mereka pengen membahagiakan Bigetroopers yang sudah jauh-jauh datang. Dan lihat, sekarang menuju ke arah bottom lane. Saken bakal coba untuk ngancurin inner turretnya Lord Enhance. Berjalan di area mid. Wow, waktunya Bigetron Alpha. Mereka punya Lord, mereka punya daya dobrak baru, mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan di game yang ketiga. Akan seperti apa nantinya? Game kali ini karena Saken sekarang udah punya Berserker Fury. Akan semakin menyakitkan lagi, akan semakin menyeramkan lagi damage yang bisa dihasilkan. Oke, tadi ada sempat jadi rembutan Kiboy dan juga Ken. 1v1 situation, Lordnya sudah mulai mengamuk tapi ada Pancer dan juga ada Todo saja. Dihilangkan seketika di tangan Soriso walaupun ada Deadlickers. Ada impact besar dari anak-anak Onyx untuk menjaga teritorinya. Oke, Wave Dragon tadi seperti yang langsung diapakan oleh Moreno. Karena satu orang berhasil diatarkan tapi Morenonya malah langsung menghilang. Ada satu orang tadi yang gagal banget. Mereka follow damage ya. Udah ada konsil pula. Satu orang kali ini tertinggal. Video langsung pecahin portalnya. Tapi di dalam lumputan ada satu surprise attack yang bisa dihasilkan oleh Bigetron Alpha. Menyisakan 2 player saja dari Onyx. Walaupun sekarang tersisa 3 dari Bigetron Alpha, mereka tidak ketir. Soriso hilang, Moreno hilang. Masih ada Saken, sang damage healer yang bisa untuk melakukan quick draw. Cewek, Kiboy tapi Sans kembali. Ada high ground defense. Kembali tenang dari Onyx. 3 player kali ini ada di dalam tim Onyx. Mereka masih bisa nge-defense. 3 best turret mereka udah nggak punya. Cuman tadi Moreno luar biasa aja. Dia yang diamankan adalah Way of Dragon. Dia berhasil menendang. Cuman follow up damage-nya kurang, Pak. Ya, dan juga pancingan dari Soriso ya. Dia ada dari rumputan tadi. Cuman tiba-tiba yang ngeselin tuh adalah Super Ken yang jauh-jauh datang, Pak. Berbondong-bondong sendiri. Dia sendirian tuh. Nah, ini momennya. Soriso udah sekarang banget nih. Yap. Soriso aja, oke lah gue balik dulu kayak ke rumput ya. Tapi gue pandangin teman-teman gue dulu dah. Oke, konsil dari Onyx. Nah, ketahuan sama Kiboy, ketahuan sama Kairi. Tapi masih bisa untuk ngebantuin teman-temannya karena dari Super Ken juga dari belakang udah. Oh, di sini tuh orangnya. Oke, gue Itu tandain lu. surprise juga tadi yang dihasilkan atau yang memang udah dilakukan oleh pemain dari Bigetron. Tapi sekarang Boots-nya mulai lagi maju mencari informasi. Boots harus membuka map. Boots harus mencari di mana aja pergerakan ataupun di mana keberadaan pemain dari Bigetron Alpha. Karena Boots ya bersama dengan Kiboy kali ini. Super Ken ada di bagian tengah. Satu Iron Hook nggak kena ke arah siapapun. Wah, ini yang serem ngeliat Soriso ya karena memang dia udah tumbang sampai 6 kali. Cuman impact dia adalah ngasih info juga, tugasnya sama kayak Boots. Sama-sama ngasih info. Abyssal Strike-nya juga belum bisa terlalu banyak diharapkan. Sekarang, Lord yang ketiga bakal dikontes harusnya. Apalagi yang ngeri nih pergerakan Kiboy tiba-tiba udah flanking di belakang. Ini tiba-tiba kenanya orang penting ngeri banget sih. Ini Saken juga udah enak ya. Ini Saken playgroundnya adalah late game. Bahkan dari early-nya itu udah sakit banget kan Clint. Ya. Tapi dengan late game kayak begini harusnya dia akan semakin menyeramkan lagi. Kita lihat Saken positioning ada di bagian belakang. Super Pain sudah mencari formasi, ya, sudah mencari posisi. Tapi baru saja Kiboy. Wave Dragon-nya, Wave of Kiboy-nya. Berarti ada satu orang lagi. Shutdown untuk cewek. Cewek yang berhasil dihilangkan. Moreno yang berhasil begini tersebut. Mereka semua masih berhasil untuk bisa memberikan perlawanan. Tapi Saken yang 1v1 situation. Bahkan 1v2 situation. Tapi Saken masih bertahan. Kiboy. Memang benar-benar mengerikan cowoknya. Dia langsung nendang The Way of Dragon ke arah Super Ken sang pemegang Retribution. Immortal Super Ken pecah. Disitulah momen Kairi untuk bersinar dengan Retribution di arah Lordnya sekarang. Onyx kembali
mencoba menarik angin dari Bigetron Alpha. Ini bagus banget ya, belum lagi untuk Saken sendiri. Late game damage-nya tadi udah berasa 2 orang dia gak gentar, malah 2-nya yang mundur. Iya. Karena 3 damage yang bisa dihasilkan, burst damage yang bisa dihasilkan, ini udah ampun-ampunan kacaunya Pak. Ini sampai Clean yang ngomong, gua main di late game, gua punya kuasa bro. Oh siap. Tapi gak gitu. cewek ngomong kan. Tapi gak gitu cuy. Gua main di late game gitu. Gak bahaya tak. Tapi sekarang nih, dengan Lord yang sudah evolve harusnya dari Onyx, mereka akan coba untuk menghantarkan cita-cita minion ke arah top lane. Sudah ada Council juga Wait. yang berbunyi. Hampir saja Iron Hook tadi mengenai ke arah 1 orang, tapi Delicate itu pun bisa membantu lagi ke arah. Satu bestari bisa dihindarkan ataupun dihilangkan, namun mereka semua mundur kembali. Oh, masih not enhance ternyata karena masih kita tunggu di menit-menit sekarang. Tinggi betul dari Bigetron Alpha punya chance sebenarnya untuk menang setelah mereka untuk ngamanin beberapa Lord, 2 Lord. Tapi Onyx dengan 1 Lord aja, mereka langsung bisa ngamanin beberapa poin yang tadi sempat ketinggalan. Sekarang lihat goldnya deh. Udah beda lagi ke arah Onyx, angin segar ke arah Onyx lagi. Tapi Bigetron Alpha, ya tadi kayak Pak Pulung bilang sih, emang Saken harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa dapetin siapa yang dia mau. Wah, Dragon Super Pin langsung hilang dengan ketiga immortalnya. Dan dia mulai untuk menghilang. Mereka semua pemain dari Onyx siap untuk bisa menghantam balik pergerakan miliki Bigetron Alpha. Karena 1, 2, 3, 4 player harus mundur teratur. Yoi. Dan ini lama loh 40 detik untuk Super Pin ya. Untuk hadir kembali. Mau siapa yang di depan? Mau gak mau harus Sorizo. Tapi Sorizo kita tahu single target. Jadi Onyx mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan Keyboy. Tapi Keyboy masih menunggu untuk Way of Dragon ya. Wah, Boots ya, tapi Super Pin ataupun Super Ken yang siap untuk masuk ke bagian depan. Ada 2 Delicates ke arah yang berbeda pula. Untuk Keyboy-nya Way of Dragon! Way of Keyboy! Dan Saken berhasil langsung dihilangkan. Sorry, ketiga game instan dan ini dia game ketiga. Harusnya ada game. Akankah bisa diamankan oleh Onyx? Karena kaininya masih berusaha menunggu lagi kehadiran dari Webinion. Tapi Webinion berikutnya tiba pula. Sedikit lagi yang sisa. Tapi bestnya masih bisa dipertahankan. Hanya ada Moreno dan juga Super Pin. Oke, tapi lihat bagaimana video yang maju. Lihat Super Pin mencuat video tersebut tapi Sos! Hilang seketika. Gimana Super Pin tapi lihat best lagi. 3-0. Best point untuk Onyx. Wow. Oke. Onyx sempat tertekan. Tapi Onyx lagi dan lagi bisa membalikkan keadaan. Istora kita mendengar Sonic pada suaranya Sonic. Masih Biget Rumors sudah jangan mau kalah. Masih ada 1 game lagi untuk kalian. Biget Rumors salah tepuk tangannya. Wow. Pertandingan yang masih belum berhenti. Match point untuk Onyx. 1 round lagi dan mereka akan menjadi juara. Tapi untuk sekarang biarlah para analis kita yang akan membahas kelanjutannya. Take it away.